Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan juga tentunya semangat pagi untuk Galo-Galo hari ini pecah biasa di setiap pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10. Ini kita tunjuk ke asupan informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan menginformasikan ini seputar tema kita hari ini ya. Pastinya Midun ada Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Betul. Dan juga pastinya sudah ada narasumber yang kita datangkan langsung ini Midun ke studio Halo Palembang di PAL TV ya. Ada ini Bapak Muhammad Abi Rashid, ada Wakil Direktur HTC. Assalamualaikum Pak Abi. Assalamualaikum Mang Cek Midun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Abi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Betul ya. Kalau kecingo aneh? Ya kecingoan dari Rai Kak Abi ini belaga utang kati. Betul. Memang kecingoan Rai cerah Kak Amal ya. Nah pemirsa mungkin yang sudah daftar ke Jalan Sehat di 2023 ini bersama dengan Gebiar UMKM juga mungkin menantikan karena memang sempat diundur Kak Amal ini dan akhirnya insya Allah di tanggal 17 September ini akan dilangsungkan secara bersamaan. Dan pendaftaran juga sudah ditutup. Betul. Karena sudah membludak sekali antusiasme dari masyarakat Kota Palembang yang sangat luar biasa, yang sangat menantikan kehadiran Jalan Sehat UMKM yang berhadiah. Betul. Nah, sepeda motor pastinya, dan ini tidak dipungut biaya, Midun. Betul. Gratis ya pastinya ya. Ya, makanya kita datang ke secara langsung. Ini Kak Abi pecahnya manggilnya. Kalau Bapak pecahnya ketuaan ya. Ketuaan. Ini Kak Abi secara langsung akan menjelaskan mungkin sedikit demi sedikit apa baik kemeriahan acara yang bakal berlangsung di Jalan Sehat Gebiar UMKM di tahun 2023. Bener ya. Nah, kita langsung baik ini ngobrol-ngobrol sedikit, tapi sebelum kita menyenggol masalah tema, kita pengen kenal dulu nih dengan Kak Abi secara personal ya. Betul. Kami dunia. Nah, Kak Abi Dewe ini besak-besaknya di Palembang, asli putra daerah Palembang atau dari mana nih? Ya. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abi Rashid. Saya keturunan Palembang. Kalau besak di Jakarta. Besak di Jakarta. Pacak bakso Palembang ini dari umakku di rumah. Dari kecil bakso Palembang sama umakku. Oke, tapi memang besak-besak di Jakarta, tapi keturunannya orang Palembang. Keturunan orang Palembang. Dan akhirnya ini kembali lagi membawa kabar gembira untuk Kota Palembang ya, yang insya Allah nanti kita doakan bersama ya. Nah ini Kak Abi, kalau jingok kegiatan di Jalan Sehat ini kan berhubungan dengan UMKM. Kalau gawean Kak Abi Dewe selama ini, apakah bergelut juga di UMKM atau seperti apa? Nah, kebetulan saya juga pegiat UMKM, bisa dibilang entrepreneurship lah ya. Sudah sekitar 4 tahun ini saya fokus ada coffee shop di Jakarta. Bagaimana memfokuskan itu tadi UMKM. Tapi memang dari awalnya memang tertarik dari UMKM sehingga memang masuk nih ke dalam HTC atau Hafiz Thohir Center untuk membuka dan juga pastinya Jalan Sehat UMKM 2023 seperti itu. Iya, sebagaimana kita ikuti apa kata Pak Hafiz Thohir. Pak Hafiz Thohir ini memfokuskan dari sekian banyak program, salah satu program difokuskan ini bagaimana Pak Hafiz Thohir bisa menaikkan kelas UMKM di nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Oke, berarti tergabung UMKM tersebut dinaungi di dalam HTC tersebut, benar? Iya. Kalau kita ini yang menarik ya, Cek Amal dan juga mungkin pemirsa ada di rumah. Kalau UMKM ini kan kita jengok memang giatnya adalah jualan Kak Abi. Kalau Kak Abi sendiri dari awal memang sudah tertarik dari kecil dengan dunia bisnis begitu, atau memang ini baru timbul justru pada saat kuliah? Dari kecil memang sudah diajarkan sama orang tua untuk berjualan ya. Dan mulai turun ke dunia entrepreneurship ini pasti ada ciri-cirinya. Bagaimana sebagai contoh nih, kalau kita merasakan misalkan pempek dari tempat lain gitu kan, ngapo pempek aku lebih enak ya. Nah itu ciri-ciri dari entrepreneurship tersebut. Sejak dini ya. Berarti jadi keinginan dari sendiri. Oh, kalau aku lebih lemak, aku tidak bisa berjualan. Berarti muncul idenya. Berarti dari situ kalau kita pacak buat dewe yang lebih lemak, tidak kita pasar ke dewe seperti itu ya. Dan juga pastinya mendukung nggak sih UMKM lain ataupun juga pengen ekspansi seperti itu yang lebih besar lagi kira-kira dari sekarang? Tentunya sangat mendukung sekali karena UMKM ini adalah penggerak roda ekonomi pertumbuhan bangsa salah satunya. Karena dengan hadirnya UMKM ini akan tercipta lapangan-lapangan kerja.
bisa dari manapun, dari segi manapun, ya pendidikan rendah, pendidikan tinggi, itu pasti bisa. Nah, dan juga menciptakan itu. lapangan pekerjaan. Kalau boleh tahu berapa kok Kak pegawai kita sekarang? Iya, betul. Kalau pegawai aku di Jakarta itu, di coffee shop di Jakarta itu ada 4 wong. 4 wong. Iya. Nah, itu sudah menghandle dari manajemen dan juga dari waiters dan segala macam. Betul. Sudah ada 4 wong. Nah, Iya. itu bisa ya Midonnya menciptakan lapangan pekerjaan Betul. untuk orang lain. Kalau kakak butuh waiters bisa juga Cek Amal ini. Kita pacak loh. Pacak loh. Ini kalau lihat bisnis di perkembangan di era sekarang ya, Iya, Kak Abi kan memang kita juga era digital. Betul. Jadi untuk UMKM sendiri, mungkin dari UMKM-nya yang punya Kak Abi ini sudah mensiasati dengan dunia digital nggak? Atau misalnya promosinya dari Instagram dan lain sebagainya Kak Abi? Betul, kita kan sekarang ini hidup di dunia digital ya. Tentu saja saya memasuki dunia digital tersebut seperti berjualan dari e-commerce. Iya, betul. Dari aplikasi-aplikasi online. Dan sangat memanfaatkan sekali era Dan digital tentunya sekarang. menggunakan pembayaran non tunai itu sangat penting sekali. Dan juga meminimalisir Seperti ya kris, peredaran uang, apalagi kemarin kita ada COVID-19, peredaran penyakit ya, mudah tertular pastinya. Sangat menginspirasi Midon pastinya, seorang Kak Abi yang masih tergolong muda, sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Untuk ekspansi mungkin Kak ada terpikirkan untuk membuka usaha lain ya? Kalau ke depan mungkin baru ini aja, karena soalnya masih baby ini kan, masih harus dilihat terus ini. Perkembangan dari bisnis. Ini bisnisnya tersebut. 2000 berapa sih Kak berkembang? 2021. Oh, baru 2021. 2020. Karena setelah Covid itu terpikirkan. Oke, tapi sebelum Covid kegiatan Kak Abi sendiri apa sih Kak? Sebelum Covid aku bekerja sama orang tua. Oh, bekerja sama orang tua. Bisnis juga ya, bisnis juga ya. Bisnis. Tapi memang sudah terpikir ya untuk jadi sudah mendarah daging ya. Mendarah daging bisnisnya, pengen mandiri seperti itu, pengen mandiri dan buka usaha sendiri akhirnya Midon. Betul. Nah, kalau kita ngomongin Jalan Sehat Gebyar UMKM 2023 Kak Abi, ini tujuan utama dari kegiatan ini sendiri, ini Pak Hafiz sudah ngasih tahu belum? Tujuan utamanya apa sih sebenarnya Kak? Tujuan utama itu sebenarnya saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Hafiz Thohir. Pak Hafiz Thohir adalah kan wakil ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Menurut kunjungan beliau kemarin, Bapak Hafiz Thohir mewakili BKSAP siap menjadi agen untuk mempromosikan produk-produk lokal untuk go internasional. Nah, itulah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita, khususnya karena Pak Hafiz Thohir itu dari Sumatera Selatan kan. Nah, ini khususnya bisa kesempatan baik untuk produk-produk lokal di provinsi Sumatera Selatan itu bisa go internasional. Betul. Jangan salah satunya adalah memperkenalkan dengan berbagai acara seperti ini ya. Luar biasa ya Midon. Jangan melok kan kakek? Insya Allah. Ya. Kita rame kayak benar-benar. Cuma jam 10 harus ada acara lagi Kak Amal. Oh gitu. Baik-baik artis tadi ya. Betul. Dan juga pasti kita kasih informasi juga untuk pemirsa di rumah. Memang bahwa kakek akan ada UMKM Midon pada saat stand-stand yang akan hadir ya. Benar seperti itu Kak. Dan juga ingin mendorong dan juga memperkenalkan seperti itu. Tapi tujuan utamanya memang memperkenalkan UMKM seperti itu. Tujuan utamanya betul ingin jadi ini ada 2 poin nih. Pertama, jalan sehat, olahraga pagi itu kan. Dan yang kedua juga memperkenalkan UMKM di Kota Palembang, khususnya di Kota Palembang. Dan mengedukasi juga ke masyarakat Kota Palembang ini bagaimana cara berjualan. Seperti itu. Dan ini UMKM yang tergabung nanti di Jalan Sehat, apakah semuanya ini apa namanya ya? Mungkin anak asuhnya dari HTC atau mungkin terbuka bebas untuk UMKM yang hadir Kak? Terbuka bebas. Oh, terbuka bebas. Tapi sudah full. Lagi maaf pemirsa ya. Kayak tadi itu ya, memang tergabung. Kirain memang di dalam suatu acara tadi di UMKM dari HTC tersebut, memang di dalam dinaungi ya. Dinaungi ternyata tidak bebas. Betul. Oke. Baik. Nah, kalau untuk penyelenggara utama dari acara UMKM Jalan Sehat ini sendiri siapa Kak? Penyelenggara utama tentunya dari Hafiz Thohir Center. Jadi kami menginisiasi untuk Jalan Sehat ini untuk dengan UMKM bekerjasama dengan PAL TV tentunya. Memang dari idenya dari Hafiz Thohir Betul. Center. Karena memang beliau terpanggil sebagai putra daerah untuk memang membuat mungkin naik kelas UMKM ini. Tapi untuk selain dari Jalan Sehat sendiri, apakah ada ingin mempromosikan hal lain tersebut Kak selain dari UMKM?
Kita fokus di UMKM fokus saja, di UMKM. ya. Karena itu salah satu program yang difokuskan oleh Bapak Hafiz Thohir. Bagaimana UMKM nasional ini khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini bisa naik kelas. Ya. Betul. Naik kelas itu seperti apa? Maksudnya itu bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, mengedukasi mereka untuk bagaimana bisa menggunakan dunia digital. Edukasi manajemen usahanya seperti apa, seperti itu. Dari yang kecil ya pastinya ini Betul. Ya. Kak Abi kalau melihat ini antusias masyarakat karena memang ini bekerja sama dengan PAL TV sudah dibuka pendaftarannya dan alhamdulillah ini sudah full bahkan overload ya. Iya, sudah membludak. Betul. Kalau tidak salah ini informasi terakhir ada 2.500 peserta. Benar Pak Produser? Benar ya Pak Produser yang peserta akan bergabung di Jalan Sehat Gebiar UMKM ini. Dan responnya seperti apa Kak Abi melihat masyarakat yang antusias? Animo masyarakat yang sangat luar biasa sekarang. Sangat senang sekali ya, tentunya karena tentunya ini UMKM ini bisa sangat membantu nanti untuk masyarakat Kota Palembang. Iya, senang pastinya kita penyelenggara ya di dunia pastinya melihat respon dari masyarakat yang luar biasa. Apalagi memang tadi Cik Amal Dewa yang ngerasain yang dibawa pengen daftar cuma lah tertutup, udah pajak lagi daftar. Ini ada niatan nak ditambah Kak Abi? Niatan nak nambah kuota mungkin? Karena sudah 2.500 peserta kalau tidak salah itu, takutnya kan crowded dan kita ada kupon-kupon untuk door prize itu. Oh, enggak usah nambah peserta tapi nambah hadiahnya becak mana? Itu bisa dikondisikan nanti, bisa langsung ke Pak Hafiz Thohir. Itu juga Abi tidak baca aku mutus kenyong. Pak Hafiz itu juga. Iya, pastinya semoga aja ya dari masyarakat nanti berjalan dengan sesuai dengan rencana pastinya Cak Mindo. Ya, betul. Nah, untuk mendukung kegiatannya KG ini Kak Abi ada siapa yang akan tampil di sana selain Pak Hafiz Thohir? Ibu kota. Betul. Ada Bici Wayang akan kita undang mungkin. Mungkin ada ini ya, ada apa untuk nyanyi-nyanyi konser-konser kecil lah untuk Jalan Sehat itu. Kami jangan lupa Kak, nak disuruh pucuk panggung siap kami. Gitu. Iya, pastinya dari Jalan Sehat ini sendiri UMKM 2023 ada nggak sih Kak aturan-aturan khusus untuk peserta yang datang seperti itu? Aturan khususnya tidak ada, tapi untuk semua umur mungkin dari 17 sampai 50 lah ya. Iya, pokoknya masih sehat dan bernyawa aja dan masih sanggup untuk kamu berjalan. Berjalan. Iya, pokoknya harus meriah ya. Kita harapkan juga dari respon masyarakat yang sangat banyak dan masyarakatnya pun juga harus kondusif. Ya, betul sekali. Mengikuti aturan yang berlaku. Nah, Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023 ini Dewek bakal diselenggarakan tanggal 17 September Kak Abi ya. Ini melibatkan ada pihak-pihak yang lain yang akan mungkin kepolisian dalam mengamankan dan lain sebagainya? Tentunya kita ya ingin mengajak polisian ya untuk jaga biar keadaan kondusif. Tetap bekerja sama ya dengan aparat. Betul. Karena memang ini perlu juga Kak Mal, karena 2.500 uang yang bakal kumpul. Yang serentak. Betul, memperebut ke sikok motor. Kalau pajak kan Pak Abi nak tambahin sikok lagi. Amin. Brosurnya dulu. Ayo. Brosurnya dulu kamu ngeredit dewek. Lumayan kan ya, tapi dari motor pun juga ada hadiah dan juga bikisan-bikisan lain saya Betul. Boleh dikasih tahu enggak sih Kak Abi sekarang ya, boleh hadiah-hadiahnya. Selain motor ada hadiah apa, Mbak? Hafal enggak Kak Abi? Iya, padahal kita panggil timnya ini. Tim aja sih kok yang apa? Kalau boleh tahu bayangan sih hadiah-hadiah lain. Mungkin selain motor ada sepeda ya, sepeda, mungkin TV, alat-alat elektronik ya. Alat elektronik seperti apalagi? Pajak kredit enggak Kak kira-kira? Jangan. Ini cash. Oh, cash ya. Enggak pajak pikiran mama-mama nih ya. Iya, kredit lo pikirannya. Betul. Jadi mungkin bagi pemirsa yang di rumah yang sudah punya kupon, yang sudah mendaftar, jangan lupa hadir ini tanggal 17 September. Kita ramaikan bersama. Ini tempatnya di mana Kak Abi? Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan langsung akan dihadirkan Pak Hafiz Thohir juga di sana? Betul. Beliau akan hadir di hari Minggu. Beliau nanti akan ada sambutan dan sebagainya nggak? Pastinya. Tunggu tanggal main. Rahasia. Nanti kita jawab sesudah pemirsa. Benar pemirsa. Jadi kami akan segera kembali ya Cak Midun. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Halo Palembang, dan kita sudah di segmen kedua masih bersama dengan Kak Abi Rashid. Ini ada Wakil Direktur Hafiz Thohir Center. Betul. Ya. Dan kalau tadi di segmen 1 ini Cik Amal kita sudah menceritakan bagaimana ini mungkin antusiasnya masyarakat untuk ikut jalan sehat ini Dewe. Benar, karena sudah 2.500 peserta. Betul. Yang sudah daftar dan pendaftaran juga sudah ditutup. Animo masyarakat yang sangat luar biasa ya. Betul, betul. Dan pastinya untuk pemirsa di rumah sebelum jam 10 KG kita pastinya tonton terus Halo Palembang sampai selesai ya. Mungkin pemirsa rumah yang masih hirup cukup pagi ini ataupun juga ingin memulai aktivitasnya dengan olahraga pagi hari ini. Nah, tonton juga sambil berewangan bicek makan dan juga olahraga, nonton Halo Palembang sampai habis. Betul. Ya. Apalagi untuk yang pengen melok jalan sehat KG, ini justru bermanfaat nih ya. Ya. Apakah yang akan kita tanyakan lagi nih Cik Midun? Betul. Ini pertanyaan mungkin akan ditanyakan oleh sejuta juga mewakili orang-orang yang akan ikut gitu ya Kak Amal ya. Apakah itu? Jadi Kak Abi, ini peraturan untuk baju yang bakal dipakai sama peserta. Ini ada peraturan khusus dari bajunya Dewe? Tentunya ada dress code untuk peserta yang akan menghadiri acara. Bisa dikasih tahu? Atasannya putih, bawahannya biru. Tapi itu tidak diwajibkan. Yang ada baik. Alangkah baiknya. Betul. Kan kalau bisa seragam kita semua. Tapi untuk tidak dipaksakan ya seperti itu ya Kak ya. Kalau pacak kita seragam, yang ada baik yang ada di rumah, manfaat yang ada di rumah baju ataupun celana putih, baju putih, celana biru, nah pakailah yang itu baik, nggak usah beli-beli lagi. Tapi memang kalau dibalik juga boleh Kak, baju biru, celana putih. Nah, apa nak malik-malik dewe ini? Jadi ini kan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya Cik Amal. Jadi memang ini tadi temanya adalah putih biru, tapi memang kalau nggak kate yo jangan paksa ke. Jangan putih merah tapi. Jangan. 17 Agustus. Digantung wong nih. Iya, benar. Juga mungkin pemirsa di rumah pengen tahu juga nih Kak, rute dari UMKM Jalan Sehat UMKM ini Dewe itu rutenya dari mana ke mana kira-kira? Jadi rutenya itu start dari provinsi DPRD provinsi ke TVRI, lalu muter ke Arista, ke Angkatan 45. Di depan Arista itu nanti kita masukkan kupon. Nah, gunanya masukkan kupon itu bagaimana mereka tidak bisa ini nyelak. Ngotong jalan lah. Mentas. Nah, iya, oke. Berarti dari depan Arista tersebut peserta itu naruh kupon door prize-nya. Kupon itu gunanya untuk door prize nanti. Benar. Jangan lupa Cik Midun untuk keluarganya diingatkan. Nanti finishnya kita senam sehat. Itu dia. Berarti dari selain jalan sehat yang sudah dilakukan dari Gebiar UMKM ini Dewe, ada juga senam ya, senam yang akan dipimpin juga pastinya oleh artis-artis PAL TV pemirsa. Wow, siapakah itu nanti? Kita lihat saja ya. Iya. Nah, kalau untuk target dari jumlah peserta Kak, kalau kita juga ini antusiasnya sudah 2.500. Terpikir nggak sih Kak awalnya ini mungkin targetnya atau melebihi target atau bagaimana? Sebenarnya sini target kita sudah cukup, tapi target awal kita tuh di 3.000 peserta. 3.000. Tapi sekarang sudah meminimalisir atau kenapa gara-gara di stop? Kita minimalisir karena takut hal-hal yang tidak diinginkan. Terlalu crowded terlalu crowded. Dan juga pastinya kita tahu pelaksanaan dari Jalan Sehat UMKM ini sendiri pada tanggal 10 September minggu lalu dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 September mendatang ataupun hari Minggu. Nah, kenapa Kak diundur 1 minggu? Kalau boleh tahu untuk rencana awal itu di tanggal 10 September. Kita tunda di hari Minggu besok karena kita ketahui bersama kan ada karhutla di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan takut peserta ini terjangkit penyakit lah. Jadi bisa menjadikan mudarat, itu mendatangkan mudarat bukan jadi kita jalan sehat nak sehat datang pagi-pagi ngisep asap tadi laju ispa daripada ke rumah sakit jadi makanya diundur ya Kak Abi ya. Karena kita takuti kan pasti banyak anak kecil kan yang datang dibawa sama bapak ibu. Tapi untuk himbauan ke masyarakat juga masih untuk memakai masker pada saat jalan sehat atau bagaimana? Alangkah baiknya memakai masker. Untuk jaga-jaga ya. Iya, jaga-jaga. Terus dijaga. Karena ini kan sifatnya jalan sehat ya. Jadi tidak terburu-buru.
untuk olahraga santai lah. Santai saja, karena ini temanya jalan santai. Jalan santai. Bukan jalan cepat. Kalau jalan cepat lomba itu jadi atlet kayak ini. Apalagi tangan cepat. Jangan apa maling. Nah ini Kak Abi, kalau kita jenguk penyelenggaraan ini kan bakal luar biasa meriah. Kalau kita jenguk pesertanya juga sudah banyak, hadiahnya juga sudah banyak juga. Insya Allah bermanfaat untuk masyarakat dari Pak Hafiz Thohir. Kalau untuk melibatkan sponsor atau mitra lainnya, atau ini khusus dari HTC? Caknya dari Pak Hafiz Thohir ya? Iya, Pak Hafiz nih. Rai Belaga utang kate. Betul. Itu ada sponsor atau mitra yang kerjasama? Ada mitra dari Bank Sumsel Boleh dari Bank Sumsel Babel bekerja sama tentunya dengan Pal TV. Dengan Pal TV. Jadi mitra tadi Bank Sumsel Babel ya, karena juga Bank Daerah Sumatera Selatan. Banyak juga ya Midun ternyata dari Pak Hafiz Thohirnya sendiri bermitra pun dengan Bank Sumsel serta Palembang Televisi yang menjembatani ataupun juga menjadi media seperti itu. Betul. Nah kalau kita ngomongin juga ini Cak Amal dan juga Kak Abi, ini Pak Hafiz Thohir juga mungkin sering datang ke Kota Palembang khususnya. Ini juga sering dari masyarakat pun sudah tidak awam lagi. Pak Hafiz Thohir ya sudah kenal dan pastinya sudah sering masuk Pal TV pun juga. Mungkin untuk rencana program ke depan setelah dari Jalan Sehat UMKM ini, apakah ada program-program lain yang sudah direncanakan? Tentunya ada program-program yang akan direncanakan setelah UMKM ini. Seperti kita akan membuatkan HTC kami Hafiz Thohir Center akan membuatkan namanya DEA. DEA itu Digital Entrepreneurship Academy. Oke, ngomongnya lagi susah. Betul. Mohon maaf Kak Abi ini lulusan Inggris. Oh iya? Iya. Berarti memang berlatar pendidikan luar negeri seperti itu. Jadi DEA itu bagaimana kita mengedukasi mereka akan hal, karena kita kan hidup di dunia digital ya. Alangkah baiknya UMKM ini kita edukasi mereka bagaimana menggunakan kris non tunai, dan kita tentunya akan memberikan edukasi mereka itu bagaimana manajemen usahanya. Tentunya dalam bentuk seminar atau seperti apa? Bisa seminar, bisa workshop, Dan akan dilaksanakan pada kapan tuh Kak launchingnya? Secepatnya setelah UMKM ini. Ini udah kayak jalan sehat dulu ya, sabar Cik Amal loh si Kak Abi. Ini lagi belum selesai. Iya. Pasti inovasi-inovasi terus dilakukan dari Bapak Hafiz Thohir juga ya. Salah satunya tadi dengan. Tentunya itu ide dari Bapak Hafiz Thohir sendiri. Yang dijalankan oleh tim begitu ya. Cemerlang loh Cik Midun, Pak Hafiz Thohir, dan pastinya selain memikirkan dari UMKM usaha kecil menengah ini juga, dan pastinya memikirkan dunia digitalisasi yang sangat berkembang nantinya. Tapi kalau untuk rapat-rapat dengan Pak Hafiz Thohir sendiri sering nggak Kak dari Hafiz Thohir Centernya? Karena Pak Hafiz ini kan sibuk, dia ini kan wakil ketua BKSHP. Dia kan badan kerjasama antar parlemen. Dia itu bagaimana dia tuh membidangi bagaimana dia tuh ke luar negeri untuk mewakilkan parlemen dari DPR RI tersebut. Terus menuangkan ide ataupun inspirasi dari yang ingin dia lakukan ataupun laksanakan ke HTC tersebut melalui apa medianya Kak, ke kakak-kakak dan tim? Mungkin dari sosial media. Dari sosial media, begitu ya. Dan rapat tertutup Cik Midun dari WA, telepon, Zoom dan lain-lain pastinya ya. Koordinasi terus ya. Koordinasi terus. Kalau tentunya ketua kita Fajar Febriansyah ya. Dia sering berkomunikasi dan menjembatani langsung. Insya Allah juga besok beliau akan datang juga berdialog juga sama Pal TV ya. Betul. Nah kalau kita bicara tentang UMKM Kak Abi ini mungkin banyak masyarakat yang sekarang sih sudah terjun ke UMKM. Tapi mungkin banyak halangannya. Kan Kak Abi Dewa selaku yang sudah bergelut di dunia UMKM. Boleh Kak kasih bagi tips untuk UMKM yang baru nak tumbuh ini pecah mana biar agar bertahan survive itu? Pertama-tama ya tentunya terus berjuang, karena pasti akan ada kegagalan di awalnya. Nah, jangan berhenti di situ, tetap berjuang, tetap fokus, karena sekelas anak presiden aja bisnisnya itu tidak laku. Jadi bukan dilihat dari koneksi atau apapun itu, bagaimana kesungguhan dari diri kita sendiri untuk bisa meningkatkan melihat paksa pasar pasarnya. Pasar sekarang walaupun kelihatannya awalnya laku, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara berkelanjutan bertahan ataupun maintenance-nya seperti itu. Tapi untuk dari Kak Abi sendiri awal mula gini ya, untuk terpikir memilih untuk dari bidang
usaha dan juga pasti nanti akan terjun banting setir nih kalau insya Allah nantinya ke politik seperti itu. Insya Allah, ya. Bagaimana Kak awalnya? Jadi awal saya mengapa saya ingin terjun ke dunia politik ini tentunya dari awalnya itu dari dunia UMKM sebenarnya. Jadi saya melihat ada 2-3 karyawan ini saya bisa menggaji mereka, memberi penghasilan untuk mereka. Jadi secara tidak langsung saya memberikan manfaat untuk mereka. Dari mereka tidak bisa membeli apa-apa, tiba-tiba, Mas Abi, aku nak beli motor, bisa dak? Nah, dia pacak beli motor. Dan yang kedua tuh bisa menghidupkan keluarganya dari bapak, ibunya. Nah, ini terfikirkan untuk saya. Kalau saya pindah ke politik, saya terjun ke dunia politik, bukan hanya 3-4 orang saja yang bisa saya bantu, tentunya. Lebih banyak orang lagi. Betul. Karena memang semakin besar yang posisi yang kita dapat tuh semakin banyak yang bisa kita gapai Kak ya. Jangan lupa aku bantu juga Kak. Iya benar. Mulai mengunjungi. Kan tadi dapat motor karyawan. Pak Camal pacak juga Cek Midun. Iya benar. Nah ini Dewe, Kak Abi selain menggeluti dunia usaha yang insya Allah nanti ke politik juga ya. Ini akan tetap bergelutkah nanti di UMKM atau justru nanti ada yang handle lainnya untuk UMKM yang Kak Abi geluti? Tentunya kalau saya terjun ke dunia politik, usaha saya akan handle sama orang lain. Karena fokus akan terpecah kalau jika saya berdua. Tapi memang fokus dari politik akan memajukan lagi UMKM atau seperti apa? Pasti salah satunya yang saya akan perjuangkan itu adalah bagaimana kita menaikkan kelas UMKM seperti yang Bapak Hafiz bicarakan. Yang kedua, saya ingin menurunkan stunting sebenarnya. Stunting di Sumatera Selatan ini. Kenapa sih Kak awalnya terpikir ingin menurunkan stunting di Sumatera Selatan? Karena ini kan bukan hanya di Sumatera Selatan, ini sudah menjadi problem nasional ya menurut saya. Bagaimana gizi buruk ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu. Tapi kalau dari stunting juga bukan hanya dari gizi buruk ya, dari penerimaan anak pun, penerimaan makan anak pun juga harus tetap diperhatikan seperti itu. Terpikirkan oleh Kak Abi sendiri. Betul. Iya ya, luar biasa Cek Midun. Dari stunting pun sudah difikirkan, apalagi UMKM pasti lebih difokuskan ya ke depannya nanti. Nah, bicara tentang UMKM lagi Kak, kita balik ke Jalan Sehat ini. Kan kalau Kakek di Jalan Sehat ada UMKM-nya, ini nanti akankah ada penghargaan? Misalnya untuk UMKM yang paling bagus kah, paling rame gitu-gitu? Atau justru memang ini biar berkembang bersama saja begitu? Tentunya ada ya, ada seperti booth terbaik lah, atau mungkin makanan yang paling banyak di sold gitu ya. Tapi perlu diketahui booth-booth yang tersedia nanti di UMKM tersebut gratis, tidak ada bayaran. Iya. Baik, jadi ini Tapi untuk sekarang sudah berapa Kak booth-booth yang terdaftar? Boleh dikasih tahu? 12 kalau tidak salah ya. Ada 12 atau 8. 10 sampai 12 10 sampai 12 ya. Itu sudah terisi semua Cek Midun. Jadi tidak kata lagi harapan kita nak buka booth di sana. Kita melok jalan santainya Be. Masuk ke kupon jangan lupa untuk dapat door prize. Dan juga ini tadi sudah diomongin Kak Abi gratis ya. Jadi jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ya. Dan juga pastinya dari pihak tadi dari aparat kepolisian juga sudah bekerja sama ya. Dan juga sudah berkoordinasi dari mitra-mitra pun juga sudah dari Bang Sumsel dan juga Pal TV. Nah, kalau untuk dari selebgram mungkin Kak, kan pastinya dari Jalan Sehat ini kan media ada media-media untuk anak-anak muda, media promosi itu bekerja sama juga nggak Kak? Tentunya bekerja sama selebgram Pal TV, Cek Midun, Cek Amal, ya kan? Iya benar. Tanpa Cek Midun, Cek Amal mungkin. Iya, kita menginformasikan juga ya. Iya benar. Jadi ini sudah sampai ke masyarakat ya, yang insya Allah langsung ke tanggal 17 September. Dan juga mungkin Kak ini beberapa pertanyaan juga dari masyarakat terkait dengan mungkin keselamatan atau juga mungkin P3K-nya. Sudah disiapkan juga Kak dari HTC-nya? Secure-nya seperti apa? Tentunya tim HTC ini kita memiliki ada 3 ambulans. 3 ambulans. 3 sampai 5 ambulans. Nah, itu pasti kita akan siapkan P3 kalau jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi insya Allah acara berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Kita doakan ya pastinya. Tapi kalau untuk HTC sendiri Kak, keanggotaannya ada berapa banyak sih Kak personil kita? Jadi HTC ini berdiri Amal ini dari tahun 2004 ya.
2004? Iya. Sebelum Pal TV Cek Medon berarti? Iya benar. Ya, setelah dari situ personil kita sudah berapa banyak sampai dengan sekarang? Sekitar 200-an ya, 20.000. 20.000. Ya. Oke, dan itu menyebar se-Indonesia? Menyebar di Sumsel. Oh, di Sumsel. Itu Sumsel bae. Mana se-Indonesia? Iya, benar-benar. Tapi kalau untuk kantornya dewek Kak, di HTC di? Kantornya itu di Palawan. Iya. Oke. Jadi memang ini senternya ya untuk kegiatan semuanya berhubung dengan Pak Hafiz Thohir begitu ya. Nah, selama tahun berjalan tahun 2023 ini ya, kita mengetahui bahwa memang nanti setelah dari Jalan Sehat ada juga seminar digital ya. Dan juga pastinya sebelum dari Jalan Sehat ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan lain pastinya. Tapi jangan dijawab dulu. Iya, benar. Kita akan kembali lagi pemirsa, sudah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita sudah di segmen terakhir, tapi masih ada ya informasi yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan Jalan Sehat Gebiar UMKM tahun 2023 bersama dengan Bapak Hafiz Thohir pastinya. Betul. Nah, kalau memang mungkin sudah yang daftar ini sudah tahu Kak Amal. Jadi memang mekanisme pendaftaran itu di Pal TV dengan menunjukkan KTP dan juga pemirsa ini sudah dapat 1 kupon door prize. Benar. Yang memang kakek bisa digunakan di hari H tanggal 17 September ya. Kalau tadi sudah kita kenal dari personality Pak Abi, dan juga kita sudah tahu nih mekanisme dari Jalan Sehat ya sedikit. Nah, dan juga kita tadi sudah menyenggol masalah kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dari Hafiz Thohir Center sendiri. Seperti apa Pak Abi? Jadi sudah banyak sekali dari tahun 2014 sampai tahun 2023 ini program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Hafiz Thohir. Nah, yang paling dekat ini tentunya bagaimana dia membantu masyarakat Karhutla ya, memberikan masker-masker ke penerima dampak-dampak, dan itu satu-satunya anggota dewan yang memberikan terjun langsung seperti itu. Memberikan masker. Belum ada anggota dewan yang lain yang memberikan masker. Dari hal kecil yang kita pikir hanya cuma memberikan masker, tapi kalau sebagian masyarakat mikir oh iya ya, dari hal masker sendiri saja ini diperhatikan oleh Bapak Hafiz Thohir, seperti apalagi. Dan ada lagi deklarasi wirausaha muda. Sudah dilakukan Bapak Hafiz sekitar 15.000 wirausaha muda dan diberikan edukasi tentang UMKM. Itu 3 bulan yang lalu. Deklarasi UMKM. Dan yang paling penting nih, ini saya sangat bangga dengan Bapak Hafiz Thohir, bagaimana beliau ini salah satunya dialah yang menggaungkan MRT bisa jadi di kota Palembang ini. LRT. Maaf. Luar biasa ya. Salah satu moda transportasi yang kita pakai sekarang yang ternyata memang juga digaungkan oleh Bapak Hafiz Thohir seperti itu. Beliau yang ini. Baik. Itu tadi kalau kita jengok Kak, di berbagai kegiatan Pak Hafiz Thohir ini tidak pernah melupakan yang namanya UMKM dan juga kegiatan ini juga Jalan Sehatnya melibatkan UMKM. Pak Hafiz ini juga salah satu penggiat UMKM juga Kak, atau memang beliau hanya tertarik dan ingin memanfaatkan ini untuk naik kelas begitu UMKM-nya? Tentunya Bapak Hafiz Thohir tidak pernah ya sebelumnya UMKM, tapi dia sangat tertarik sekali untuk membantu bagaimana UMKM ini berkembang pesat di Indonesia ini. Karena kita tahu sendiri kan UMKM ini adalah penggerak roda ekonomi. Dari UMKM. Jadi hanya memang kepedulian bapaknya saja ya. Dan bisa membuka lapangan kerja yang sangat luas. Dan itu akibatnya ya, akibatnya bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghidupi yang bekerja dari UMKM tersebut. Kita balik lagi ke Jalan Sehat Cek Medon. Ini kan ada mungkin pemirsa di rumah yang membawa kendaraan seperti itu ya Pak, dari rumah. Nah, bisa diinformasikan juga kepada pemirsa bagaimana nih mekanisme kalau pemirsa di rumah membawa kendaraan sendiri pada saat pelaksanaan Jalan Sehat nanti. Tentunya nanti di sana akan ada panitia yang mengarahkan. Ya, nanti peserta-peserta yang akan hadir akan diarahkan tentunya ke Palembang Icon, satu tempat, satu titik. Titik berikutnya adalah di Stadion Bumi Sriwijaya.
Oke, dari Palembang Icon. Tapi tidak usah khawatir, pasti ada yang mengarahkan dari panitia. Benar. Dan juga jangan lupa pemirsa, ingat-ingat kunci mobil, kunci motor tuh dimbek, jangan ditinggalkan. Agak laju hilang. Jadi memang Kak Abi sudah disiapkan lapangan parkirnya sendiri. Betul, ya. iya. Jadi memang tidak usah khawatir untuk yang bawa kendaraan, dan juga sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian juga tadi ya Kak Amal ya. Nah, kalau untuk datang mungkin titik kumpul kita sudah tahu di DPRD provinsi tadi ya. DPRD provinsi. Kalau untuk jam mulai ataupun jam kumpul. Jam kumpul kalau bisa jam 5:30, kita jalan start jam 6 pagi. Jadi udara lagi segar-segarnya itu. Iya. 30 menit, jadi sebelum acara dimulai sudah harus berkumpul ya. 5:30 atau 5:30, pemirsa di rumah sudah dihimbau nih untuk datang ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan jam 6 Nah, insya Allah ya, kalau memang tidak ada halangan, kita langsung mulai acara Jalan Sehatnya nanti. Betul, dan juga bertabur hadiah. Tadi sudah dikasih tahu ada motor. Iya, benar. Ada motor ya, Cak Amal, ada juga sepeda listrik, ada alat-alat elektronik yang pasti ini insya Allah diberikan Pak Hafiz Thohir untuk bermanfaat untuk masyarakat ya. Juga gratis ini. Gratis, tidak dipungut biaya. Kontribusi ataupun pendaftaran. Cuman pemirsa di rumah juga dihimbau nih untuk pakai baju putih dengan celana warna biru. Oke, itu dia, biar seragam galau. Biar semarak dan juga seragam. Tapi jangan dipaksa selagi Cek Midun yang ada di rumah baik, jangan sampai ini menjadi penghalang pemirsa untuk datang. Pastinya. Dan juga kupon itu dibawa, jangan sampai tidak bawa, karena itulah inian kita, carian kita. Nah, dapat surprise lah. Selain dari dapat kesehatan ya Kak ya. Betul. Iya, tidak bisa diwakilkan. Dan tidak bisa diwakilkan. Jadi memang ini Kak Abi, jadi kita sudah ngobrol juga, kita tanya-tanya dengan Kak Abi di belakang kamera. Jadi Kak Abi tadi sudah jelas ke bawah, memang mereka datang nih khusus bawa KTP langsung, Cak Amal. Itu mekanisme seperti itu. Jadi sudah dicatat ya KTP-nya, nomornya berdasarkan dengan nama si pendaftar. Ngapa sih Kak, tidak boleh diwakili kira-kira? Nah. Karena memang harus yang bersangkutan ya Kak ya, yang punya KTP. Karena 2.500 ini galau-galau nggak dapat motor. Benar. Jadi jangan sampai tumpang tindih terjadi kericuhan kan. Iya. Benar. Dan ada identitas lain nih Kak atas nama. Misal aku diwakili ini, Cek itu kan mengantisipasi juga adanya mungkin double identitas untuk kalau diwakil ke Cek itu. Oke, bagus. Jadi sudah lengkap ya. Ini pesertanya sudah banyak, hadiahnya juga sudah banyak, keselamatan juga dijamin, lapangan parkir juga sudah disediakan. Insya Allah kita jam 6 mulai start, dan nanti berakhirnya nunggu selesai galau-galau. Iya benar. Sudah pastinya sudah dipersiapkan dengan matang Cek Midun ya. Sudah UMKM juga ada jualan di sana. Dan masyarakat ini jangan lupa bawa duit kalau memang nak berjajan Cek Midun. Betul. Jangan ngandel ke kupon baik. Jangan ngandel ke kupon baik. Dan pasti mungkin ada minum mungkin yang disediakan dari Hafiz Thohir Center untuk pastinya pasti ada, insya Allah kita hadirkan. Kita sediakan air minum. Jadi tetap memperhatikan ya Kak ya. Untuk kalau pemirsa di rumah habis jalan sehat nanti yang aus mungkin Cek Midun, ternyata masih diperhatikan oleh Hafiz Thohir Center untuk disediakan air minum seperti itu. Dan jangan lupa makanan-makan UMKM di sana itu sifatnya gratis. Gratis. UMKM ini gratis. Oke. Baik. Biasa ya. Jadi memang benar. Nah, Cik Amal cecep sih kok kalau numpang makan bukan jalan sehat. Iya. Nah, kalau Kak Abi ini berlangsungnya UMKM di Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023 ini Kota Palembang. Kayaknya bakal ada rencana ini ke daerah Sumatera Selatan, atau fokuskannya hanya di Palembang ini saja? Tentunya kita lihat animo masyarakat dahulu di Kota Palembang ini kan. Kalau memang sangat euforia, kita akan adakan di kabupaten-kabupaten terdekat lah. Betul. Baik. Dan pastinya sangat disayangkan kalau tidak sampai dilaksanakan juga. Betul. Ya di daerah-daerah lain selain di Kota Palembang. Pasti yakin banyak enak ketemu Pak Hafiz Thohir ini ya. Foto bareng. Betul. Selfie bareng. Karena memang sangat menginspirasi juga kaum muda-mudi ini Cek Midun, apalagi yang sudah bergabung dalam Hafiz Thohir Center dan juga sudah diperhatikan UMKM-nya. Nah, itu dia pastinya sangat menginspirasi dan juga tertarik akan kehadiran dari Bapak Hafiz Thohir sendiri. Betul. Nah, tadi juga sudah dihimbau ya masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang pengen melok, kalau memang diperlukan boleh pakai masker ya, karena kita melihat polusi udara yang saat ini kualitas memang udara yang belum baik. Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita nih pengen sehat, tak taunya setelah jalan sehat ini ada penyakit. Nah, jangan sampai cak itu. Pokoknya yang memang terindikasi kita ini aware dewek dengan badan kita. Cak itu ya. Kita tahu penyakit dari diri kita, tapi kalau memang pemirsa di rumah merasa sehat, ya alhamdulillah jangan pakai masker. Betul. Cak itu. Boleh Kak Abi
Ini terakhir Cik Amal untuk himbauan ke masyarakat yang akan ikut Jalan Sehat Bersama dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang didukung oleh Pak Hafiz Thohir, boleh dikasih himbau ke masyarakat yang ada di Kota Palembang. Tentunya untuk masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat Gebiar UMKM ini tetap ikuti protokoler dari panitia, jaga kebersihan tentunya. Betul. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan jaga ketertiban juga ya Kak ya? Jaga ketertiban. Betul. Oke, datang tepat waktu. Cik Midun pastinya 5:30 sudah dihimbau untuk datang ke lapangan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan jam 6-nya kita akan langsung mulai Jalan Sehat. Betul. Dan semoga beruntung dapat hadiah dari Pak Hafiz Thohir, bermanfaat untuk kegiatan sehari-harinya dan juga tentunya kita doakan bersama untuk Pak Hafiz Thohir kayak gitu. Ucapkan terima kasih kepada Kak Abi Rashid, Wakil Ketua HTC yang sudah memberikan informasi edukasi untuk pemirsa di rumah dan pemirsa PAL TV pastinya. Betul. Dan pemirsa yang ada di rumah, Halo Palembang kita berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk terus update informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan cuma di Halo Palembang. Di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cik Midun. Dan saya Amal Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Abi. Sekali lagi tahan dulu. Palembang kota kita terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya.